Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konseling trait and faktor. Jadi konseling ini merupakan konseling yang awalnya dikembangkan oleh Williamson sejak tahun 1930-an. Konseling ini disebut juga konseling direktif. Jadi kalau misalnya kemarin kita sempat membahas mengenai konseling non direktif, nah kalau ini konseling direktif. Dalam proses perkembangannya, konseling ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Parson yang mendirikan Biro Vokasional Boston 1908. Jadi kalau kita lihat sejarah bimbingan dan konseling, diawali dari proses bimbingan pekerjaan gitu ya, atau bimbingan vokasional. Nah ini yang kemudian melahirkan konseling trait and faktor. Jadi konseling ini berasal dari upaya pemberian bantuan dalam pembuatan keputusan pekerjaan atau vokasional. Nah, di awal-awal pada saat awal munculnya konseling ini, banyak sekali remaja yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dan juga banyak hal itu disebabkan karena banyak remaja yang tidak memenuhi kualifikasi dari tempat pekerjaan itu. Jadi konseling ini berusaha untuk membantu menyesuaikan antara trait yang dari traitnya si individu dengan faktor atau berbagai hal yang menjadi kualifikasi atau persyaratan untuk memiliki atau untuk masuk ke suatu pekerjaan. Nah ini dari awal dari sini. Jadi pada saat itu banyak sekali remaja yang kesulitan untuk mencari pekerjaan karena sulit untuk memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tempat kerja itu. Nah, di sini Frank Parson berusaha membantu remaja untuk bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan traitnya mereka atau bagaimana mengembangkan trait mereka sehingga memenuhi kualifikasi dari yang dibutuhkan oleh bidang pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, awal dari situ kemudian berkembang menjadi konseling pendidikan baik untuk mahasiswa di tingkat universitas maupun untuk para siswa di sekolah menengah. Oke, dalam teorinya trait and faktor, jadi mereka memandang manusia itu pribadi yang unik, merupakan suatu kesatuan atau sifat atau faktor seperti kemampuan, bakat, minat, kepribadian, dan prestasi. Kemudian manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan membuat pilihan-pilihan yang memuaskan bagi diri, keluarga, maupun masyarakatnya apabila tersedia data yang diperlukan bagi pembuatan keputusan tersebut. Kepribadian seseorang dapat diukur dengan mengidentifikasi jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Jadi, sekali lagi, dalam konteks bagaimana trait and faktor memandang manusia, pertama, setiap individu itu unik. Artinya mereka mempunyai ciri atau karakteristik atau kepribadian yang berbeda satu sama lain, gitu ya. Nah, nanti dengan berbagai ciri tersebut, bagaimana mereka bisa menemukan atau membuat satu pilihan-pilihan yang terkait dengan masa depannya, gitu ya. Dalam hal ini misalnya memilih pekerjaan, memilih sekolah, gitu. Tetapi konseling trait and faktor basisnya adalah data. Jadi mereka tidak berbasis asumsi, tapi harus berbasis data. Nah, bagaimana mereka mengumpulkan data? Nah, dalam konseling trait and faktor ini, data itu merupakan didapatkan dari hasil testing psikologis. Misalnya minat, bakat, IQ, gitu ya. Nah, ini menjadi dasar dari
nanti si klien dan konselor menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kondisi trade-nya mereka gitu. Nah, tujuan konseling ngapain sih? Dalam konseling trade and factor itu membantu konseling menyesuaikan antara trade, bakat, minat, pengetahuan, pendidikan dengan faktor atau berbagai hal yang ada di luar individu, seperti persyaratan kondisi. Atau lebih mudahnya memahami gini, kalau misalnya anak dulu kita SMA, kita punya keinginan untuk masuk IPA atau IPS. Oke, misalnya kita ambil contoh, kita ingin ambil IPA. Tapi hasil data, bakat, minat, hasil belajar kita cenderung kita mengarah ke IPS. Nah, itu kan trade. Ya. Sedangkan persyaratan untuk masuk IPA itu nilai-nilai eksaknya harus tinggi. Nah, secara trade nilai kita tidak memenuhi syarat itu gitu ya. Sehingga walaupun kita berminat tapi tidak disupport dengan hasil belajar yang sesuai dengan persyaratan untuk masuk IPA, maka itu menjadi tidak sesuai. Nah, di sini tugas konselor bagaimana bisa menyesuaikan antara trade and factor dari individu sehingga dia bisa membuat satu pilihan yang tepat sesuai dengan kondisi dirinya gitu. Sama halnya dengan orang memilih dari SMA ke perguruan tinggi, ngambil jurusan gitu ya. Atau ada orang tua yang mungkin kalau di konteks PAUD bingung nih dari TK dia mau ke sekolah SDIT atau SD biasa atau ngambil ibtidaiyah gitu ya atau yang tingkat SD. Nah ini guru bisa menggunakan pendekatan trade and factor untuk membantu orang tua memutuskan mana yang terbaik untuk anaknya. Artinya di sini guru harus mempunyai data yang valid mengenai individu tersebut atau siswa tersebut sehingga bisa mengarahkan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya gitu ya. Oke, proses konseling dalam trade and factor ini ada 6, ada analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, konseling, dan tindak lanjut. Di sini kalau dalam konteksnya trade and factor, sekali lagi basisnya data. Jadi dalam konseling trade and factor, tahap 1 sampai tahap 4 itu dilakukan di luar proses konseling itu sendiri. Artinya gini, misalnya kita sebelum kita melakukan analisis data, pastinya kita harus mengumpulkan data-data mengenai siswa atau klien kita. Misalnya data hasil belajar, minat, bakat, kemudian kondisi keluarga gitu ya, cita-cita, macam-macam. Nah setelah itu dianalisis data-data tersebut, kemudian disintesis menjadi satu kesimpulan umum, gitu kan? Setelah disintesis, baru kita bisa mendiagnosa kira-kira permasalahannya apa nih. Nah, setelah kita diagnosis, baru kita melakukan namanya prognosis. Prognosis itu satu asumsi di mana kalau misalnya masalah ini tidak segera diselesaikan, apa akibat yang akan muncul? Itu namanya prognosis. Nah, setelah data-data itu selesai diolah, baru dilakukan konseling atau treatment. Tapi secara umum, langkah-langkah ini juga bisa tidak harus selalu hierarki dalam artian 1, 2, 3, 4. Bisa aja ketika dalam proses konseling, pengumpulan data lagi, sintesis lagi, analisis lagi bisa. Karena ketika proses konseling bisa saja ditemukan informasi-informasi baru gitu ya. Nah itu akhirnya kan menimbulkan diagnosis baru, kemudian prognosis baru. Jadi kalau misalnya kita dalam konteks, kalau kita berobat lah dalam artian dokter dengan dokter gitu,
Kita ditulisin data-datanya, nama, umur, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit. Kemudian si dokter membuat sintesis dan mendiagnosis bahwa sakitnya ini. Kita perut nih. Nanti diprognosis kalau misalnya penyakit di perut ini tidak segera diobati, maka kemungkinannya akan muncul penyakit-penyakit seperti ini. Nah, itu prognosis. Nah, baru setelah jelas prognosisnya, baru dilakukan konseling. Nah, setelah konseling, baru ada proses tindak lanjut. Artinya, dalam proses konseling trait and factor, sekali lagi, basisnya data. Jadi kita harus sangat kuat data mengenai konseli atau siswa kita. Sehingga kita tidak salah melakukan sintesis, tidak salah melakukan diagnosis dan prognosisnya. Gitu ya. Nah, baru kita melakukan konseling dan tindak lanjut. Nah, sekali lagi data itu yang harus kita cari, baik itu lewat testing psikologis, misalnya dengan tes IQ, tes skolastik gitu ya, wawancara, kemudian observasi, sehingga data yang kita dapatkan itu sangat-sangat valid, sehingga tidak terjadi kesalahan diagnosis dan prognosis. Mungkin itu saja. Silakan didalami lagi. Boleh tanya kalau misalnya memang belum paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.